Kisah ini dimulai dengan ketegangan. Di sebuah lorong sekolah, terlihat seorang gadis dengan riasan luntur di wajahnya menunjukkan bahwa ia mungkin baru saja menangis atau mengalami sesuatu yang berat. Di hadapannya, seorang pemuda terlihat seperti sedang berbicara dengan nada tinggi, mungkin dalam sebuah pertengkaran atau diskusi serius. Ekspresi mereka menunjukkan adanya konflik yang mendalam. Ini adalah titik awal, mungkin pemicu dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, gadis yang sama terlihat di kamarnya, duduk di tempat tidur dengan ekspresi khawatir dan bingung saat menatap ponselnya. Di sampingnya sebuah bingkai foto menampilkan wajah seorang pria, mungkin orang yang sama dengan pemuda di lorong sekolah. Kehadiran foto ini dan ekspresi gadis itu mengisyaratkan bahwa konflik mereka masih berlanjut, bahkan mungkin semakin memburuk. Ia terlihat sedang mencari jawaban atau berusaha memahami situasi. Keesokan harinya, atau beberapa waktu kemudian, gadis itu terlihat di halte bus, menanti di tengah cuaca yang mendung. Ia mengenakan mantel berwarna terang dan rambutnya diikat rapi. Ekspresinya menunjukkan ketenangan, namun ada sedikit kesedihan yang tersirat. Mungkin ia sedang mencoba menenangkan diri atau merenungkan kejadian yang telah berlalu. Hujan mulai turun, dan di halte bus yang sama, seorang pria dengan payung biru terlihat berdiri memandang ke kejauhan dengan tatapan menerawang. Ia mengenakan mantel tebal, seolah sudah siap menghadapi cuaca dingin. Sosoknya tampak sendu, seakan ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang, atau mungkin hanya merenung di tengah rintikan hujan. Di bawah rintik hujan yang semakin deras, pemuda dari awal cerita, mungkin orang yang sama dengan di halte bus, terlihat menunggu di halte bus lain. Payung biru melindunginya dari basahnya air. Ia membawa ransel, mengisyaratkan bahwa ia mungkin sedang dalam perjalanan atau baru saja pulang. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ada kesedihan dan penyesalan yang terpancar dari wajahnya. Adegan beralih ke tengah kota yang basah kuyup oleh hujan. Pemuda itu kini berjalan di antara keramaian, tanpa payung, membiarkan rambutnya basah oleh air hujan. Ekspresinya semakin menunjukkan kepedihan dan kehampaan. Seolah-olah ia tidak peduli lagi dengan basahnya tubuhnya. Yang penting baginya adalah beban pikiran yang sedang ia pikul. Malam hari, hujan masih mengguyur deras. Pemuda itu terlihat berjalan sendirian di jalan yang sepi, diterangi cahaya lampu jalan. Ia masih memegang payung biru, namun tubuhnya sudah basah kuyup. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, matanya tampak berkaca-kaca. Ia terlihat sangat rapuh dan putus asa, seolah semua harapan telah sirna. Meskipun hujan, pemuda itu mencoba mencari pelarian. Ia duduk di bangku taman, membuka sebuah buku besar dan mulai menulis di dalamnya. Payung biru kecil diletakkan di dekat buku, seolah melambangkan bahwa ia sedang mencoba menemukan perlindungan dalam kata-kata dan tulisan, meskipun di tengah badai emosi. Mungkin ia sedang mencurahkan isi hatinya atau mencoba memahami perasaannya melalui tulisan. Gambar ini adalah close up dari tangan pemuda yang sedang menulis di buku tersebut. Hujan masih turun dan beberapa tetes air membasahi halaman buku, namun ia tetap melanjutkan menulis. Di samping pena, sebuah payung mini berwarna biru diletakkan, menyimbolkan tekadnya untuk tetap menciptakan sesuatu meskipun dalam kondisi yang sulit. Ini adalah momen refleksi dan katarsis baginya. Terakhir, gambar ini menunjukkan tangan seorang wanita, mungkin gadis dari awal cerita, sedang memasukkan payung biru kecil ke dalam sebuah kotak kayu yang berisi buku-buku. Di dalam kotak juga terlihat sebuah buku yang terbuka. Gambar ini mengisyaratkan bahwa payung biru yang sebelumnya menjadi simbol kesedihan dan perlindungan di tengah badai, kini telah quote-unquote disimpan. Mungkin ini adalah akhir dari babak sulit, di mana payung itu menjadi kenangan akan masa lalu yang penuh hujan, dan sekarang saatnya untuk menyimpannya, bersama dengan pelajaran dan pengalaman yang didatatkan dari badai tersebut.
Buku-buku di dalamnya bisa melambangkan cerita yang telah ditulis atau pengetahuan yang didapat dari pengalaman tersebut. Setelah melalui masa-masa sulit dan merenung, pemuda itu terlihat sedang serius belajar atau menulis di kamarnya yang dipenuhi kertas-kertas dan buku. Ada foto seorang wanita tergantung di dinding, mungkin inspirasi atau seseorang yang ia rindukan. Ini menunjukkan bahwa ia sedang fokus pada pengembangan diri, mencoba bangkit dari keterpurukan, mungkin juga sedang mencoba menuliskan perasaannya atau ide-idenya. Di sebuah kafe, pemuda itu tampak sedang menatap ponselnya dengan ekspresi khawatir atau tidak nyaman. Secangkir kopi di depannya menunjukkan ia sedang mencoba menenangkan diri atau mencari solusi. Mungkin ia baru saja menerima pesan yang tidak menyenangkan atau sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Di kafe yang sama, pemuda itu terlihat duduk berhadapan dengan seorang wanita, mungkin gadis dari awal cerita, dalam suasana tegang. Keduanya menunduk, tampak kecewa dan sedih. Cangkir-cangkir kopi di meja menjadi saksi bisu, keheningan dan ketidaknyamanan di antara mereka. Sepertinya mereka sedang menghadapi percakapan sulit atau kesepakatan yang tidak memuaskan. Malam harinya, gadis itu kembali terlihat di kamarnya, menatap ponsel dengan ekspresi cemas dan bingung. Foto pria di sampingnya masih ada, mengisyaratkan bahwa permasalahan di antara mereka belum terselesaikan, atau justru semakin rumit setelah pertemuan di kafe. Ia tampak sedang mencari jawaban atau solusi atas apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Pemuda itu terlihat berdiri di halte bus dengan payung biru melindunginya. Ia mengenakan ransel siap untuk melanjutkan perjalanannya, namun tatapannya masih menunjukkan sedikit keraguan atau kesedihan. Meskipun hujan, ia memilih untuk tetap melangkah. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Pemuda itu terlihat berdiri di halte bus dengan payung biru melindunginya. Ia mengenakan ransel siap untuk melanjutkan perjalanannya, namun tatapannya masih menunjukkan sedikit keraguan atau kesedihan. Meskipun hujan, ia memilih untuk tetap melangkah. Dan benar saja, di gambar gabungan ini, kita melihat pemuda itu tidak lagi sendirian. Ia berbagi payung dengan seorang gadis yang sama dengan di lorong sekolah dan kafe, namun kini dengan ekspresi yang lebih tenang dan tersenyum. Mereka saling menatap dengan senyum hangat, seolah-olah semua masalah telah terurai, atau setidaknya mereka menemukan kembali kedamaian di tengah hujan. Hujan yang dulunya adalah simbol kesedihan, kini menjadi latar belakang kebersamaan mereka. Gadis itu kini menatap lurus ke kamera dengan senyuman lembut di wajahnya, memegang buku di dadanya. Rambutnya basah oleh hujan, namun ia terlihat bahagia dan percaya diri. Ini menunjukkan bahwa ia telah menemukan ketenangan dan kekuatan dalam dirinya, dan mungkin juga dalam hubungannya dengan pemuda itu. Buku yang dipegangnya mungkin melambangkan pelajaran hidup yang telah ia dapatkan. Kisah ini berakhir dengan gambaran kebersamaan dan kedamaian. Di bawah pohon besar yang rindang, dua wanita muda, mungkin gadis yang sama dengan sahabatnya atau representasi dirinya di masa depan, duduk di atas rumput, asik membaca buku. Suasana tenang dan cerah menunjukkan bahwa setelah badai ada kedamaian dan pertumbuhan. Ini melambangkan bahwa mereka telah melewati masa sulit dan kini fokus pada pembelajaran, persahabatan, dan menikmati hidup. Kisah cinta dan persahabatan yang kuat ini juga tercermin dalam hubungan keluarga. Gadis itu terlihat duduk bersama seorang wanita parubaya, mungkin ibunya atau sosok kerabat dekat, saling berpegangan tangan dan tersenyum hangat. Ini menunjukkan dukungan keluarga yang tak tergantikan dan pentingnya hubungan yang harmonis dalam menghadapi tantangan hidup. Kebahagiaan dan ketenangan terpancar dari wajah mereka, mengindikasikan bahwa badai telah berlalu dan kedamaian telah kembali. Hujan masih membasahi jalanan, namun kini dalam cahaya lampu jalan yang hangat, pemuda dan gadis itu berpelukan erat. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, menunjukkan bahwa semua kesedihan dan kekhawatiran telah sirna.
Hujan yang dulu menjadi saksi air mata, kini menjadi saksi bisu, kehangatan, dan kekuatan cinta mereka. Ini adalah akhir yang bahagia, simbol dari rekonsiliasi, cinta yang ditemukan kembali, dan ketahanan dalam menghadapi cobaan hidup. Payung biru mungkin sudah tidak terlihat, karena mereka telah menemukan perlindungan dan kehangatan dalam pelukan satu sama lain.